Rindu. Ariel dikejar-kejar seperti seorang pencuri yang akan dipukuli massa. Bedanya massanya hanya wanita-wanita genit saja. Tuan, dia pacarku. Bukan dia pacarku, aku yang mendapatkan bunganya. Ini bungaku. Hei, aku tidak mau tahu, kalian menyingkirlah. Cekcok mulut wanita-wanita itu membuat Ariel bergidik ngeri. Ia terus berlari, namun entah kekuatan super apa yang ada pada diri wanita-wanita itu bisa begitu kuat berlari mengejarnya. Kenapa mereka tidak menyerah juga? Sialan, di mana Nando? Geram Ariel. Ariel berputar ke kiri saat di depannya ada wanita lain lagi dengan tangan terlentang seolah bersiap menangkapnya. Mereka mengerikan sekali. Sialan, kenapa gadis itu aneh sekali? Apa dia tidak mencintai anak itu? Ariel mengoceh geram menyindir Sila. Sementara Sila sibuk berbelanja hingga kenangan di mana dirinya meminta Farel membelikannya pembalut wanita pun terdiam. Sila melihat seorang laki-laki biasa, tampak malu-malu mengambil pembalut wanita seperti seorang pencuri yang takut ketahuan. Pria itu menyimpannya di bawah keranjangnya. Leganya, gumam pria itu lega lalu berjalan ke arah kasir. Sila seakan begitu tertarik mengikuti pria itu. Ia penasaran bagaimana lelaki membeli pembalut wanita. Sila tertawa melihat muka merah pria itu yang tampak gelisah menggaruk-garuk kepala, sementara penjaga kasir menantawa melihat belanjaan pria itu. Yang ini ukurannya terlalu panjang, Tuan. Apa Anda ingin membeli ukuran yang pas? Tanya kasir itu sopan. Yang panjang? Apa bedanya? Tanya pria itu terlihat kebingungan namun terlihat malu karena belanjaan pembalut wanita malah terlihat bodoh. Sila membalik tubuhnya dan teringat Farel membelikannya pembalut wanita dari ukuran kecil sampai ukuran panjang. Saat itu Sila mengomel-ngomel karena Farel yang tidak bisa hemat malah membuang uang. Akhirnya ia mengerti mengapa Farel membeli banyak pembalut saat itu. Pasti Om kelihatan lucu berbicara dengan wajah linglung, tapi mempertahankan wajah datarnya. Gumam Sila terkekeh sendiri membayangkan hal itu. Om di mana ya? Gumam Sila berubah liris seketika. Sila menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan langkah kakinya belanja jajanan untuk cemilan bosannya di kamar. Malam hari Sila menonton drama di siaran televisi khusus. Sila tampak serius menonton sambil memakan cemilannya. Begitu pria jatuh cinta ya? Gumam Sila mengangguk-ngangguk. Sila tertawa geli saat pria pemeran utamanya mengoceh sendiri dalam ruangan, padahal karakter pria itu sombong dan arogan. Sila tertarik menonton drama itu karena mengingatkannya pada Farel. Saat ini Sila merindukan kekasihnya. Ia tidak bisa tidur hingga tiba-tiba Sila terpekik saat ada lengan kekar melangkung lehernya. Om, Sila melirik ke samping. Farel memeluk Sila sebisanya. Sila bangkit dan memutar tubuhnya menghadap Farel. Om, Sila mengangkat jemari tangannya dan kini mengelus rahang Farel. Aku sangat merindukanmu, Maharaniku, bisik Farel dengan suara serak menatap sendu wajah cantik Sila. Sila tersenyum. Om kelihatan kurus, apa Om tidak makan? Tanya Sila dengan lembut. Bagaimana aku bisa makan jika aku tidak bisa menatapmu, sayang? Farel memeluk Sila dengan erat sambil memejamkan matanya. Om merindukanku, tapi kenapa tidak menemuiku? Tanya Sila dengan serius, namun dengan nada kesal juga terdengar penasaran. Ada masalah sayang, aku harus pandai bersembunyi dari Ariel, kata Farel. Apa? Dia mengawasi Om? Tanya Sila dengan kesal. Dia mengawasimu untuk memastikan aku menemuimu atau tidak, kata Farel. Dasar Om batu itu ya. Pantesan aku merasa heran kenapa Om tidak menemuiku, bahkan tidak mengangkat panggilan teleponku. Sila mengomel membuat Farel terkekeh menghapus air matanya. Om udah makan? Tanya Sila dan Farel menggeleng. Kita makan ya, bujuk Sila. Aku ingin bersamamu saja sayang. Farel menolak makan karena tidak mau ditinggal Sila. Sebentar saja Om, aku akan masak mie instan saja. Senyum manis Sila. Apa itu mie instan? Kamu makan makanan tidak sehat sayang? Tanya Farel dengan datar. Sila menyeringai lebar. Tidak setiap hari Om. Cup. Sila mengucup bibir Farel lalu berkata, tunggu sebentar ya Om. Farel terkejut, ia ingin mencium Sila sebab ia belum puas karena ia sangat merindukan kekasihnya itu, tapi Sila sudah pergi meninggalkannya sambil berlari.
Farel menatap Sila yang tampak begitu bahagia menyeruput mie. Dengan ragu-ragu, Farel mengikuti cara Sila dan mata Farel terbelalak. Enak juga. Gumam Farel membuat Sila tersenyum lalu memberikan sosis gorengnya pada Farel. Makan yang banyak ya Om. Setelah ini aku ingin berciuman dengan Om. Kata Sila membuat Farel terbatuk-batuk seketika dan segera mengambil minuman yang diberikan Sila. Sayang, kamu? Sila tertawa lepas. Ia menonton drama Korea di TV lalu melirik ke Farel yang menatapnya. Sila dan Farel menghabiskan waktu berdua. Bukan Sila yang bertingkah manja tapi Farel yang bertingkah manja. Jujur saja ia begitu merindukan Sila. Saat merindukan mominya, Farel menatapnya dari jauh saja sudah senang. Tapi tidak jika merindukan Sila. Farel tidak puas jika tidak menyentuh wajah kekasihnya atau memeluk Sila. Apa ini sayang? Tanya Farel melihat kado yang diberikan oleh Sila. Buka Om, pinta Sila sambil tersenyum. Farel membuka kertas kadonya lalu Farel tampak terkejut melihat isi kotak itu. Ia bangkit dari tidurnya di pangkuan Sila. Sayang, ini. Farel tak percaya bahwa kekasihnya memberikannya hadiah limited, bahkan Farel memang pernah sempat memesannya namun gagal. Iya Om suka jam tangannya? Tanya Sila. Sayang, aku akan memberimu apapun yang kamu minta sayang. Farel menciumi wajah cantik Sila hingga Sila tertawa geli. Sini aku pakaikan Om. Sila mengambil jam tangan itu lalu memasangkannya di pergelangan tangan Farel. Sangat pas. Senyum manis Sila. Katakan apa maumu sayang, aku tahu ini sangat berharga. Tanya Farel dengan lembut dan menatap Sila penuh cinta. Aku mohon Om jaga diri baik-baik. Jaga pola makan Om, jangan sampai sekurus ini aku tidak suka. Pinta Sila mengelus rahang Farel. Farel memejamkan matanya lalu mengambil tangan Sila mengecupnya dengan sayang. Aku akan menuruti apapun kemauanmu Maharaniku sayang. Senyum Farel yang begitu tulus. Mereka bertatapan mesra dan tak lama kemudian bibir mereka bertautan. Betapa lembutnya Farel memperlakukan Sila walau Sila polos. Tapi benar-benar sudah jatuh cinta pada Farel, apalagi perubahan sifat Farel yang sangat keren dengan mengalah demi abangnya, Ariel. Farel tidak melakukan hal lain, hanya sebatas itu saja. Baginya cintanya pada Sila sangat berharga, begitu juga Sila yang sama berharganya bagi Farel. Oleh sebab itu, Farel pasti akan menjaga kehormatan Sila seperti Farel menjaga harga dirinya di depan banyak orang. Sila juga suka berciuman dengan Farel bukan karena dirinya mesum, tapi cara Farel seakan memberinya pembelajaran khusus. Di zaman ini di mana ada pasangan kekasih yang katanya sepasang kekasih, tapi telah melakukan hubungan yang hanya dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi Sila dan Farel berbeda. Kenapa kamu suka berterus terang sekarang, Ham? Apa kamu tidak malu? Gemas Farel mengusap lembut. Sila, aku suka, kenapa aku harus malu? Karena aku bukan perempuan munafik atau bermuka dua. Kata Sila dengan bangga, membuat Farel tergelak.